Mari saudaraku kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan pagi hari ini. Dengan ucapan syukur kami datang kepadamu pagi ini Tuhan, dengan tubuh yang sehat, jiwa roh yang segar di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Kami datang kepadamu, kami mengucapkan segala syukur kami kepada Tuhan untuk segala apapun yang kami alami dalam hidup kami. Dan terutama pagi hari ini kami bersyukur kami bisa menikmati hadirat-Mu, kami bisa merasakan kasih-Mu lagi. Bapa, ketika hati kami penuh dengan segala masalah dunia ini, tapi kami tahu ketika kami datang di hadirat-Mu, ada kesegaran yang Tuhan sediakan. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Ada ketabahan dan ada keteguhan hati. Sehingga hati kami terus semangat memandang Tuhan saja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan dengan sukacita kami menyambut firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, saudaraku semuanya yang di dalam Tuhan. Tentunya kita baik-baik, tentunya semuanya tetap dikendalikan oleh Tuhan. Hari ini kita mau pelajari dari Nehemia 1 dan Nehemia 2. Kitab Nehemia 1 dan kitab Nehemia yang pasal yang kedua. Kalau kita lihat dari pasal 1 dan seterusnya sampai pasal 2, saudaraku semuanya, kita lihat bahwa pada satu waktu Nehemia dengar kabar kalau tembok Yerusalem itu roboh, runtuh, dan pintu-pintu gerbangnya terbakar. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita lihat di ayat yang pasal 1 ayat yang keempat, di sana dikatakan, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dengan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Bapak Ibu, kita lihat bahwa Nehemia ini alami duka cita yang dalam. Ya, kesedihan yang dalam, sampai dia dikatakan dia menangis berkabung selama beberapa hari. Bukan karena ditinggalkan oleh keluarganya, bukan ditinggal mati oleh seseorang yang dia kasihi, tapi dia alami kesedihan dan dia berkabung beberapa hari karena mendengar bahwa tembok Yerusalem itu runtuh dan pintu-pintu gerbangnya terbakar. Sebetulnya kita bingung kalau melihat, kadang-kadang kita agak kurang ngeh Bapak Ibu Saudaraku. Karena gini, biasanya orang kalau sedih, orang kalau berkabung itu karena urusan pribadinya sendiri. Karena dia ditinggal oleh kekasihnya atau apapun. Tapi aneh, Nehemia ngalami kesedihan dan berkabung karena mendengar bahwa kota Yerusalem runtuh, temboknya runtuh. Dengan hal ini, poin ini kita belajar apa? Bahwa Nehemia bukan bersedih karena urusan pribadi, masalah pribadinya sendiri, bukan. Tapi karena masalah dengan Yerusalem, kota Allah. Artinya begini, saudara semuanya, di saat-saat ini saya jarang melihat seseorang itu begitu sedihnya, begitu berkabungnya sampai dia berdoa dan berpuasa, berkabung beberapa hari karena hal tentang
urusan dengan Tuhan, urusan dengan bangsa. Ya, biasanya kalau kita sedih ya karena kita sendiri yang alami masalah, anak kita, saudara kita, orang tua kita, istri suami kita, cuman sendiri saja. Tetapi bukan demikian dengan Nehemia. Ya, dari poin ini kita belajar, mari kita menjadi seorang seperti Nehemia, memiliki hati yang tanggap, memiliki hati yang respon benar-benar bukan tentang dirinya sendiri, bukan tentang kaum keluarganya sendiri, tapi tentang bangsa, tapi tentang urusan dengan Allah. Karena Yerusalem ini kan kota Allah. Dia nggak terima kalau kota Allah ini, Yerusalem ini hancur, roboh temboknya, pintu-pintu gerbang terbuka semua, roboh semua. Ya, karena kalau pintu gerbang roboh, pasti semua orang bisa masuk dan musuh bisa menyerang. Ya. Dan hari ini kita belajar bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus mulai punya hati yang tanggap terhadap rumah Tuhan, terhadap urusan dengan Tuhan. Biasanya kan gini, kalau kita ada sesuatu kita lihat di rumah Tuhan, di bait Allah ada bait Tuhan, ada sesuatu yang rusak, kita nggak terlalu tanggap. Kita mungkin nggak tahu. Ada sesuatu yang bocor, ada sesuatu yang tidak layak di dalam terjadi di sebuah rumah Tuhan. Ya, kerusakannya itu mungkin sudah agak parah. Itu pun kita nggak merasa bahwa itu sesuatu yang itu bagianku. Itu sesuatu yang aku harus merasa bertanggung jawab juga. Biasanya kan kita cuma ngurusi rumah pribadi kita. Kita cuma ngurusin urusan pribadi kita, milik kita. Tapi milik Tuhan kita nggak perlu urus. Kita pikir gini, milik Tuhan sudah ada yang ngurusin, gitu kan? Jadi kita semua menjadi orang Kristen yang cuek terhadap rumah Tuhan, terhadap milik Tuhan, terhadap sesuatu yang berurusan dengan orang lain dan sebagainya. Bapak Ibu, mari miliki hati yang seperti Nehemia. Nehemia berdoa puasa, sekali lagi, bukan untuk dirinya sendiri, tapi karena dia cinta akan Tuhan. Ternyata cinta Tuhan itu bukan cuman aktif melayani. Ternyata cinta Tuhan itu bukan karena kita sibuk tiap hari urusan pelayanan secara rohani mungkin. Tapi ternyata cinta akan Tuhan itu juga mencakup tanggap, merasa bertanggung jawab, dan merasa terpanggil untuk kesejahteraan rumah Tuhan. Urusan dengan Tuhan, tentang anak-anak Tuhan yang lain. Nah, ini seringkali kita sangat lemah di hal ini, Bapak Ibu. Mari kita pelajari kehidupan Nehemia terus. Ya, di ayat 7 kita mau lihat. Dia berkata begini di ayat 7 dari Nehemia 1. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Apa yang kita bisa ambil dari ayat yang bagus ini? Artinya gini loh, ketika terjadi sesuatu, ketika terjadi sebuah masalah, Nehemia hatinya langsung mengkoreksi diri. Langsung dia minta ampun. Langsung dia bertelut di hadapan Tuhan Allah. Inilah hati yang dicari oleh Tuhan. Ya, biasanya kalau kita ada sesuatu kan kita langsung apa? Salahkan Tuhan mungkin. Ya, kita salahkan Tuhan. Tuhan, gimana ini kok sampai terjadi? Bukankah aku nih hambamu? Bukankah aku sudah melayani engkau? Bukankah aku sudah bayar persepuluhan? Tetapi kenapa masih terjadi? Itu jahat di mata Tuhan, saudaraku. Tetapi bukan demikian dengan Nehemia.
Ada yang sesuatu masalah terjadi, padahal masalah itu terjadi bukan untuk keluarganya, tetapi untuk untuk keperluan orang lain, untuk keperluan Allah, untuk keperluan dengan Tuhan. Karena itu mencakup sebuah kota, ya, sebuah tembok, pintu gerbang dan sebagainya. Tapi dia datang kepada Tuhan, dia ngakui kalau mungkin ada kesalahan, mungkin ada kekeliruan, ada dosa yang dia tidak sadar, yang dia lakukan. Wow, saudara semuanya, ternyata kalau kita melihat hal ini, kita kadang-kadang harus merasa malu. Seringkali kalau kita mengalami masalah, kita selalu tunjuk orang lain nih, tuding orang lain, tuding sesama kita, menuding anggota keluarga kita, menuding karyawan kita, dan terakhir mungkin kita menuding Tuhan sebagai Tuhan yang tidak adil atau Tuhan yang berjanji tapi tidak menepati. Mari kita bertobat dari perasaan seperti ini. Kita bertobat dan kita sungguh punya hati yang luar biasa. Supaya apa? Supaya Tuhan itu berkenan dengan hidup kita, seperti Dia berkenan akan Nehemia. Bapak, Ibu, Saudara, dan ternyata kalau kita lihat di dalam Nehemia pasal 2, ya, kesedihan dari Nehemia ini tidak maksudnya gini, kesedihan dalam hati Nehemia ini ternyata berlangsung lama, tidak cepat hilang. Sampai di pasal 2, kalau kita lihat ayat-ayat pertama dan ayat-ayat awal, pada waktu dia melayani Raja Artasasta, ya, melayani raja. Raja sampai akhirnya tahu bahwa dari raut mukanya, dari wajahnya, bahwa Nehemia ini sedih. Lalu dia tanya, kenapa kamu seperti itu? Padahal kamu kan nggak sakit. Ternyata kekasih Tuhan, ternyata saudaraku semuanya, dia ditanyai begitu oleh raja dan dia ceritakan kesedihannya itu tentang apa. Saya mengambil kesimpulan begini, kesedihan dari Nehemia ternyata bukan cuma di permukaan saja, ya, atau bukan cuma pura-pura sedih. Kan banyak toh orang-orang yang ada di gereja, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ya toh, ketika ada sedikit masalah dalam gereja, ada sedikit masalah dengan urusan rumah Tuhan, ada kerusakan-kerusakan, ada hal-hal yang terjadi, ya lah, supaya orang orang tuh lihat kita sedih, supaya orang tuh lihat kita, supaya pendeta kita, gembala kita melihat bahwa kita ini ternyata tanggap juga, ya sudahlah, gitu kan. Tapi benar-benar seperti Nehemia itu masih jauh. Dan ternyata Nehemia ini tulus hatinya, bukan untuk pencitraan. Sekarang kan banyak pencitraan, bukan cuma di dunia politik, tetapi di dunia gereja itu juga banyak terjadi pencitraan. Cuma menunjukkan sekedar bahwa dia ini merasakan tanggung jawab juga, cuma sekedar aja. Tetapi yang Nehemia alami, sampai pun dalam waktu yang lama, dia tetap merasa sedih dan akhirnya dia sampai beranikan diri minta izin kepada raja untuk dia diizinkan pergi untuk membangun tembok Yerusalem lagi. Bapak, Ibu, Saudara, bukan cuma itu, dia tahu waktu dia harus membangun itu tugas yang besar, tugas yang berat. Kemungkinan dia bisa ditolak oleh penguasa-penguasa kota, oleh para bupati dan pemerintah daerah waktu itu di sana. Sebab itu dia minta surat kepada raja, supaya raja memberi surat, memberikan surat izin, sehingga semua penguasa-penguasa pemerintah daerah, para bupati, tidak ada yang menolak niat baik dari Nehemia. Kita lihat betapa seriusnya, saudara. Betapa seriusnya Nehemia ini ngurusin
Bukan cuma sekedar sedih. Tadi saya bilang kita harus merasakan seperti itu. Tapi lebih dari sedih, ada sebuah tindakan. Kelihatan rumah Tuhan ada sesuatu yang rusak sedikit. Kelihatan rumah Tuhan ada sesuatu gangguan. Kelihatan rumah Tuhan ada sesuatu yang tidak benar, ada yang tidak baik. Bukan cuma sekedar sedih, ya, tapi melakukan sebuah tindakan ini penting. Ya, tindakan nyata. Dia minta izin kepada Raja Artasasta, izinkan aku Raja untuk pergi ke sana, membangun. Dan dia minta surat izin, surat mengantar. Ya, ini betapa seriusnya dia mau bangun tembok itu. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita di poin ini. Mungkin hal ini jarang dikotbahkan di gereja. Tapi saya ingin sampaikan gini, di mana engkau dipanggil? Di mana engkau terpanggil memiliki bernaung di sebuah gereja, bernaung di satu jemaat, ya, jadilah orang seperti Nehemia. Ada sesuatu yang tidak benar, dia langsung melakukan sebuah tindakan. Jangan acuh tak acuh. Jangan cuek dengan rumah Tuhan. Kalau rumahmu sendiri ada pocel sedikit, wah, kamu panggil tukang cepet-cepet. Kamu cat ulang. Ya. Mungkin pagar rumahmu agak sudah kusam, kamu panggil lagi tukang cat untuk memperbarui. Tapi kalau rumah Tuhan, temboknya sampai brodol, plafonnya sampai bocor, lantainya mungkin sampai ada rusak-rusak, dindingnya mungkin ada rengat-rengat, ya, catnya pintu depan sudah nggak bagus lagi, nggak celing lagi warnanya. Saudara bilang, peduli amat, bukan rumah gua itu. Walaupun kok saudara tidak berkata dengan mulutmu, tapi ada di hatimu. Itu ada di hatimu, perasaan seperti itu. Dan saudara tidak lagi pusing dengan hal itu. Bertobat. Kalau hari ini engkau mendapatkan ayat ini, mendapatkan firman ini, bukan karena kebetulan. Karena apa? Firman itu menyempurnakan hidup kita. Saudara secara rohani sudah oke. Ya. Jaga kekudusan oke. Jaga ketaatan oke. Ya. Jaga hidup baik-baik oke. Tapi dalam hal satu ini, engkau seringkali lupa. Kau seringkali lupa. Dan saudara merasa tidak perlu. Dan saudara merasa gini, kan aku sudah kasih perpuluhan, kan aku sudah kasih persembahan, ya sudah, itu suruh ngurus pendetanya, kan gitu kan. Suruh ngurus karyawan-karyawan gerejanya, mana urusanku, kok suruh aku yang ngurusi, urusanku sendiri banyak. Ya kan, kadang-kadang kita sombong berkata seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara, kalau engkau ada di sebuah gereja, dimanapun kau ada, tanggaplah dengan rumah Tuhan di sana. Urusan dengan jemaat di sana, jadilah seperti Nehemia yang tidak egois. Dengan apa? Dengan urusan sendiri. Tapi punya hati baik kepada jemaat di sana, kepada orang-orang di sana. Kalau ada orang-orang miskin di sana, punyailah hati, punyailah kemurahan, tunjukkanlah kebaikan untuk orang-orang yang perlu dibantu. Kalau engkau memiliki seorang gereja, memiliki seorang karyawan yang memang tinggal di sana dan digaji oleh gereja, punyailah hati yang besar untuk mensejahterakan. Jangan pikir gini, uangku kan sudah tak cemplung di situ. Ya sudah, kan cukup. Saya bersyukur bagi saudara banyak yang saya lihat begini. Jemaat yang saya layani itu punya, enggak semua sih, tapi saya lihat ada beberapa jemaat itu yang memperhatikan. Ya, sebulan sekali dia kasih duit, kasih berkat Tuhan kepada penjaga gereja yang saya layani, maksud saya. Yang tukang-tukang parkir, walaupun kadang-kadang tukang parkir itu kan
mencekno saudara toh. Kadang-kadang kurang ramah dan mungkin mata duitan dan sebagainya. Tapi beberapa jemaat yang saya layani, saya lihatnya dia memberi lebih dari yang seharusnya. Dari hal kecil itu saya bersyukur. Karena saya lihat, dari hal kecil-kecil ini, jangan pikir ini tidak diperhatikan oleh Tuhan. Dan saudara bilang gini, aku memang ya orang begini, aku orang cuek, tidak bisa suruh perhatiin ini, perhatian itu, perhatian ini, perhatiin itu, tidak bisa. Mari Bapak Ibu, kita dalam hal yang kecil ini yang kita seringkali tidak ingat, kita menanggapi firman Tuhan. Dan ternyata apa? Dengan keseriusan Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem, akhirnya jadi. Akhirnya apa? Berdiri lagi tembok Yerusalem itu. Dan yang saya kagum, di ayat 18 dari pasal 2, dia bilang begini, ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Lihat ya, saudara. Dia ini ternyata membangun kota tembok Yerusalem itu ternyata dibantu oleh banyak orang. Dia bersyukur karena mereka bersatu benar-benar. Dan di situ dia bersyukur itu bukan karena dia. Bukan karena orang lihat, Nehemia, terus semua orang. Bukan. Dia mengakui bahwa itu karena Tuhan yang menggerakkan hati mereka. Dan yang luar biasa di ayat terakhir, ayat 20 bagian A dibilang begini, aku menjawab mereka kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Dengar. Walaupun dia mulai awal dengan kesedihannya, dia doa puasa, dia berkabung, dia minta izin dengan, dia akui semua kesalahan-kesalahannya sampai itu terjadi. Dan dia minta izin kepada Raja, dan dia mendapatkan dukungan dari banyak orang, dan dia lakukan semuanya sampai berhasil. Ternyata apa? Dia tidak merasa, ini loh aku Nehemia. Itu loh, kalau tidak ada aku mana ada gini. Tidak ada perasaan seperti itu. Saudaraku semuanya. Dia sudah setengah mati, kalau orang Jawa bilang. Dia sudah banting tulang untuk keperluan kota Allah ini. Tapi ketika itu sudah jadi, dia bilang, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Saya kagum dengan seorang Nehemia yang memiliki hati, tidak menonjolkan diri, tapi apapun yang dia lakukan, dia cuma menonjolkan Tuhan. Dia cuma memberi kemuliaan kepada Tuhan, tanpa mencuri sedikit kemuliaan Tuhan. Tapi hari-hari ini saya lihat hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, baru melakukan sedikit, dia sudah marah kalau nggak dipuji. Dia sudah sakit hati, gondok, kalau nggak ada orang memuji dia, dan ini berterima kasih dan sebagainya. Tapi mari kita kembali, koreksi hatimu. Apa yang kau lakukan selama ini? Cuma ingat diri sendiri, cuma pikir diri sendiri, cuma aku, anakku, rumahku, kendaraanku. Kendaraan gereja bobrok enggak apa-apa. Yang penting mobilku oke. Kan? Tapi hari ini kita bertobat. Kita tanggap dengan semua yang miliknya Tuhan. Di mana engkau terpanggil? Dan saudara tahu, saya tahu bahwa saudara banyak bermacam-macam dari gereja macam-macam. Ya. Tapi saya percaya gini, di mana engkau ditempatkan? Engkau jadi Nehemia di situ. Di mana engkau ditempatkan? Engkau jadi Nehemia di sana. Tidak lihat engkau kaya miskin, tidak. Nehemia tidak melihat aku punya duit atau enggak. Yang penting memiliki hati. Urusan berikutnya Tuhan yang akan intervensi. Ya, dan Tuhan yang akan menghendaki. Dan kalau itu terjadi, rumah Tuhan itu selalu bersih, selalu terawat, indah. Mobil-mobil gereja, kendaraan gereja selalu yang terbaik. Ternyata kita tidak minta dipuji. Tetapi dia bilang, Allah semesta langit yang membuat semuanya itu. Terpujilah Tuhan. Saya harap
firman pagi hari ini menjadi rema bagi kita dan menjadi nasihat yang penting bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, teguran firman-Mu pagi hari ini mungkin jarang kami dengar, jarang kami terima. Kami cuma dapat pelajaran-pelajaran tentang hal yang rohani. Tapi pagi hari ini kami mendapatkan sebuah teguran nasihat, bukan cuma hal rohani yang kami harus perhatikan, tapi milik-Mu di tempat yang kami digembalakan. Rumah Tuhan, karyawan-karyawan gereja, siapapun yang terlibat, Tuhan, buat kami memiliki hati yang seperti Nehemia. Dipakai Tuhan, bukan cuma bangga dipakai di atas mimbar, tapi kami bersyukur dan bangga ketika kami dipakai untuk melayani hal-hal yang tidak kelihatan sepertinya. Tapi itu tidak membuat kami menjadi kecil hati. Kami tahu kami melayani Raja di atas segala raja di segala bidang. Tidak ada yang lebih terhormat di hadapan-Mu, Tuhan. Ketika kami memperhatikan mungkin toilet gereja yang sudah kotor atau kurang baik, kami memperhatikan itu di hadapan Engkau, itu mulia sama dengan kami yang sedang melayani di atas mimbar. Buat pikiran kami terbuka, Tuhan. Buat pikiran kami terbuka. Dan kami berubah dari segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu atas semua jemaat-Mu. Lindungi kami semua. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.